Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audisyara Lopez Teguh dari Program Studi Manajemen pada MBD 3 dengan NIM 220304184. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil program studi manajemen, dan saya juga akan menjelaskan tentang materi manajemen teknologi. Akan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil program studi manajemen. Karena kita bisa menjadi pribadi yang lebih teratur, rapi, lebih supel, dan disiplin. Dan lulusan dari program studi manajemen juga memiliki peluang kerja yang merupakan karir yang tinggi dan luas. Pada program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau juga sangat seru dan memiliki dosen-dosen yang kreatif dan berpendidikan tinggi ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Pengertian dari teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer yaitu berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. MC Count berpendapat bahwa teknologi informasi atau biasa disebut dengan TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Ada pentingnya teknologi informasi ya teman-teman, yaitu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, yaitu dan mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dan pengaruh globalisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi. Sistem informasi menurut SID pada jurnal Computage and Business volume ke-7 atau 2013, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir yaitu tercapainya suatu tujuan. Sedangkan sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan dengan mencapai suatu tujuan. Perangkat keras komputer ada hardware dan perangkat lunak komputer biasa disebut dengan software. Komponen hardware yaitu ada disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contoh perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat ada scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data sebagai gambar. Unit system. Unit system adalah perangkat pengolah data yang terdiri komponen elektronik. Sirkuit dari unit system yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah model yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data.
program dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga bisa disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak driver, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat adalah bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan salah satu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Tipe-tipe keputusan itu ada 3, yaitu yang pertama terstruktur. Terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasusnya adalah manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua adalah setengah terstruktur. Setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Contoh kasusnya seperti Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Saat itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna kelancaran jalannya produksi perusahaan. Pak Lewin harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat. Yang ketiga ada tidak struktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi apabila manajemen tingkat atas. Contohnya, Pak Anton adalah seorang presiden direktur PT 8 Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi keberlangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak yaitu manajemen yang mengatur tentang segala hal masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen setengah merupakan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut dengan keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau biasa disebut dengan decision support system. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan, yaitu sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengertian dari data, informasi, dan pengetahuan. Data dalam komputasi adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek, tanggal, maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital banner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan.
Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Yang ketiga ada pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang telah diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwasanya teknologi informasi bisa membawa video, suara, dan data. Dan teknologi informasi itu benar-benar sangat penting karena bisa menjadi lebih cepat melakukan proses dalam komunikasi. Sampai disinilah video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.